Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Takbir. Kembali lagi di acara Kampus Expo SMA Negeri 1 Gedong Patahan tahun 2021. Di hari kedua ini bersama saya Andre Dan saya Bunga. Gimana buat kakak-kakak penonton kelas 12 yang ada di rumah acara Kampus Expo di hari pertama? Pasti seru ya kan? Ya pastinya seru dong, karena di hari kemarin universitasnya dari Universitas Kedinasan. Sekarang kita kedatangan dari universitas-universitas yang ada di Indonesia. Nggak kalah seru juga pastinya nih. Ya karena mungkin Kampus Expo tahun ini beda ya sama Kampus Expo tahun-tahun sebelumnya. Iya. Karena lagi masa pandemi. Ya pandemi ini. Jadi kita Kampus Expo-nya online. Sebelum kita mulai itu ada baiknya buat kakak-kakak yang nonton semua, jangan lupa Di subscribe channel ini. di komen dan di like karena subscribe itu gratis. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita panggil aja kali ya kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik dari universitas-universitas yang ada di Indonesia. Oke, kakak-kakak. Kakak-kakak universitas dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Oke, sekarang kita udah duduk nih. Enaknya kita kenalan dulu kali ya. Ya, sebelumnya lebih enaknya kita kenalan. Lebih akrab. Coba kita mulai dari kakak yang paling kanan ini. Dari universitas apa kak? Boleh kak, silakan. Perkenalkan diri. Tes, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani. Saya dari Universitas Lampung, dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Halo Kak Dhani. Apa kabar Kak Dhani? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Sudah dong. Oke. Boleh dilanjut. Buat kakak selanjutnya. Oke, perkenalkan, nama saya Firlian Dani Nurhasana dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung, angkatan 2019. Kakak siapa kak? Mohon maaf. Kak Firly. Kak Firly. Halo Kak Firly. Oke. Perkenalkan, nama saya Anissa Zikriana dari Politeknik AK Bogor, jurusan Analisis Kimia. Halo. Kak Anissa. Terus kita lanjut ke kakak selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rizky Gustav Febrianto dari Institut Teknologi Sumatera, jurusan Teknik Informatika angkatan 2020. Halo Kak Rizky. Perkenalkan, nama saya Fikri Yufiansyah. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan strata 1 di jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, program studi Arsitektur. Salam kenal semuanya. Halo Kak Fikri, salam kenal. Baik, perkenalkan, nama saya Firita Andani, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Prodi Ilmu Hukum. Halo Kak Kak Fikri. Firita. Kak Fikri apa Kak Fitra sih? Pie. Hah? Pie. Kak Fie. Kak Fie. Oh, Kak Fie. Baik, perkenalkan, saya Margareta Dolores dari Universitas Bandar Lampung, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Halo Kak Margaret. Gak kedengeran soalnya. Halo Kak Margaret. Jadi kakak-kakaknya udah datang jauh-jauh. Sebelumnya kita ngucapin terima kasih udah mau meluangkan waktu ke sini. Di acara Kampus Expo. Untuk mempersingkat waktu aja kita langsung ke pertanyaan aja kali ya. Oke, kita ke pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan seputar kampus, jurusan dan fakultas masing-masing dari kakak-kakaknya. Kita mulai dari siapa dulu nih? Apa dari kakak yang paling ujung yang paling cantik? Kak Margareta. Kalau fakultas di Universitas Bandar Lampung itu ada 6. Fakultas yang pertama itu teknik sipil, yang kedua itu ilmu politik dan ekonomi, ilmu politik dan sosial, yang ketiga itu fakultas hukum, yang keempat itu fakultas perguruan pendidikan, terus yang keempat itu ada fakultas komputer, yang ketiga yang keenam itu fakultas ekonomi dan bisnis. Kalau jurusannya dari teknik sipil itu ada arsitektur, teknik mesin, teknik sipil. Yang dari fakultas hukum itu ada 1 ilmu hukum,
Yang dari perguruan itu ada pendidikan bahasa Inggris. Terus dari fakultas komputer itu ada ilmu teknik informatika dan sistem ekonomi. Ada teknik informasi sama ada teknik informatika sama sistem informasi. Yang kalau dari dari ekonomi bisnis itu ada jurusan manajemen sama akuntansi. Wah, ternyata banyak juga ya Banyak yang banget ada ya. di UBL. Terus aja kali ini mau yang Boleh dari- lanjut? Lanjut. Izin jawab. Untuk ITERA sendiri, ITERA memiliki 3 jurusan. Yang pertama ada jurusan sains, yang kedua ada jurusan teknologi produksi, industri dan informasi. Nah, di jurusan teknologi produksi dan industri dan informasi ini dibagi menjadi 3 lagi jurusannya, yaitu jurusan teknik elektro, informatika dan sistem bisnis, ada jurusan teknik proses dan hayati, dan kemudian ada jurusan teknik manufaktur dan kebumian, dan terakhir ada jurusan teknologi infrastruktur dan kewilayahan. Jadi itu tuh buat kakak-kakak kelas 12 yang di rumah jurusan-jurusan yang ada di kampus ITERA. ITERA yang berminat ke ITERA. Oke, gue lanjut ke kakak yang selanjutnya. Kalau untuk di Politeknik AK sendiri itu ada 3 prodi. Yang pertama analisis kimia, yang kedua penjamin mutu pangan perindustrian, yang ketiga sama pengolahan limbah industri. Ini yang jauh-jauh dari Bogor. Ada 3 apa kak? 3 prodi. 3 prodi. Jadi buat kakak yang di rumah kalau pengen sekolah ke Fakultas AK Bogor, Politeknik AK Bogor. Politeknik AK Bogor bisa. Jangan di skip-skip makanya ya. Oke, terus lanjut ke kakak selanjutnya. Oke, selanjutnya buat Universitas Lampung, di Unila itu ada 8 fakultas dengan banyak jurusan dan banyak program studi. Yang pertama itu ada Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian itu ada jurusan agribisnis dengan program studi agribisnis dan penjualan pertanian. Terus jurusan agroteknologi, jurusan teknik pertanian, jurusan teknologi hasil pertanian yang ada prodi THP dan TIP. TIP itu teknologi industri pertanian. Terus ada kehutanan, ada jurusan PIK, perikanan dan ilmu kelautan dengan ada 3 prodi juga. Jadi di PIK itu ada ilmu kelautan, budidaya perairan dan sumber daya aquatik. Selanjutnya ada proteksi tanaman. Terus ada jurusan agronomi dan hortikultura. Selanjutnya Fakultas Teknik. Di Fakultas Teknik itu ada jurusan teknik sipil, ada jurusan teknik geodesi, teknik mesin, teknik elektro. Teknik elektro itu ada 2, elektro dan informatika. Terus ada jurusan teknik kimia, ada arsitektur. Nah, di sini juga ada program D3. Jadi ada yang program D3, ada yang program S1. Lalu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada manajemen, akuntansi, sama ekonomi pembangunan. Kalau di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada administrasi bisnis, administrasi negara, lalu ada hubungan internasional, ilmu pemerintahan dan ilmu komunikasi. Di ilmu Fakultas Hukum ada 1 prodi itu prodi ilmu hukum. Tapi nanti di semester atas itu di semester 5 baru ada konsentrasi. Selanjutnya Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan. Ini ya kebalik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi ada 3 jurusan, itu jurusan pendidikan MIPA, pendidikan IPS, dan jurusan apa sih? Ilmu pendidikan. Jadi di PMIPA itu ada prodi matematika, pendidikan matematika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan fisika. Terus kalau di PIPS ada
pendidikan geografi, pendidikan ekonomi, pendidikan apa lagi ya? Sejarah sama geografi, PPKN. Terus kalau yang jurusan ilmu pendidikan itu ada PJOK, ada bahasa Inggris, bahasa Perancis, sama PTI, pendidikan vokasional teknologi informasi. Ini yang nanti biasanya jadi guru TK. Nah, selanjutnya di Fakultas MIPA. Di Fakultas MIPA ini dia ada beberapa jurusan, itu jurusan matematika, terus jurusan biologi. Jurusan biologi ada 2 prodi. Di biologi itu ada biologi murni sama biologi terapan. Selanjutnya di fisika ada juga 1 prodi fisika sama ilmu komputer. Ilmu komputer ini ada ilmu komputer untuk S1 dan untuk D3 itu ada manajemen informatika. Terus ada lagi fakultas kedokteran. Di fakultas kedokteran ada pendidikan dokter, lalu ada farmasi. Cukup ya. Nah itu dia dari jurusan kampus Unila. Ternyata banyak juga ya. Iya banyak dan bercabang. Jadi buat kakak-kakaknya yang kelas 12 nih yang lagi nonton di rumah, pusing pengen ngambil jurusan apa di Unila, ternyata udah dijawab semua sama kakak-kakak yang di sini. Oke, kita terus saja. Pertanyaan selanjutnya apa nih Bunga? Pertanyaan yang selanjutnya mengenai fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus, Kak. Jadi apa aja sih fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus itu? Boleh dijawab dari kakak sebelah sini? Oke, lanjut ya. Jadi untuk fasilitas kampus yang ada di Universitas Lampung itu ada lumayan banyak. Kalau untuk fasilitasnya, kalau selama offline ya, offline dulu. Jadi kalau pas offline itu ada Bistayo. Bistayo ini sebagai alat transportasi mahasiswa Unila untuk ke gedung-gedung jurusannya, karena kita parkirnya, kalau yang buat bawa kendaraan, parkirnya itu di parkiran terpadu, nggak boleh dibawa ke dalam. Terus ada apa lagi ya? Ada UPT perpustakaan. Ini tempat buat perpustakaan. Ini perpustakaannya gede, nggak cuma mahasiswa Unila aja sebenarnya yang bisa ke perpustakaan itu, tapi mahasiswa dari kampus lain juga bisa. Terus ada kolam renang Unila, dibuka juga buat umum. Terus kalau buat mahasiswa Unila tuh masuknya dapat potongan harga, nggak gratis. Banyak juga ya fasilitasnya. Ya. Apalagi kolam renang. Kalau kolam renang saya sering berenang itu. Nah, oke, kita terus sekali ya dari kakak. Yang selanjutnya. Kalau fasilitas online-nya ada nggak? Online. Selama online sebagai media pembelajaran itu kita pakainya Vclass. Jadi itu virtual class yang digunakan untuk belajar, itu platform dari Unila. Itu platform dari kampusnya. Tinggal masuk, klik, jadi nggak ribet-ribet banget ya kan? Itu tempat kita buat upload tugas, buat dapat materi pembelajaran. Kalau kita mungkin classroom ya, kalau SMA classroom. Gitu. Jadi Unila pakai banyak media buat kuliah selama dari ini. Jadi agak sedikit mempermudah ya kan? Cuman rasa malas itu sih, itu kayaknya. Lanjut ke sebelahnya. Kalau di AK sendiri fasilitasnya itu, kalau di akademik itu ada laboratorium lingkungan, terus laboratorium pangan, laboratorium fisika dan instrumentasi, laboratorium kimia dasar, terus laboratorium titrimetri, sama ada perpustakaan. Terus kalau untuk non akademiknya itu ada GOR, masjid, auditorium, terus ada lab ujinya juga di AK. Udah. Jadi itu yang ada di fasilitas yang ada di Politeknik Politeknik AK. apa Bogor. Kalau selama online Kak? Kalau online itu kita setiap kelas itu dikasih Zoom dari prodi. Zoom itu Zoom premium, jadi bisa banyak fitur-fitur yang bisa kita pakai di Zoom itu buat kuliah. Oke, terima kasih Kak. Lanjut ke Universitas ITERA. Institut Teknologi Sumatera. Oke, jadi di Institut Teknologi Sumatera sendiri
sebenarnya banyak sekali fasilitas-fasilitas yang mendukung kita selama perkuliahan di kampus. Tapi sebelum masuk itu semua, perlu kita ketahui bersama, Institut Teknologi Sumatera sendiri ini merupakan perguruan tinggi yang berbasis institut. Jadi kita jangan samakan antara universitas, institut, politeknik, sekolah tinggi. Jadi semua itu ada bedanya masing-masing. Yang pertama itu kalau misalnya institut nih, institut itu lebih menjurus ke salah satu bidang. Misalnya kami dari Institut Teknologi Sumatera lebih terfokus ke bidang sains dan teknologi. Kalau misalnya universitas itu lebih cakupannya lebih umum. Dia itu mencakup ilmu agama, ilmu pendidikan, budaya, teknik, hukum, dan masih banyak yang lain. Benar nggak? Benar. Nah, sedangkan politeknik sendiri, setahu saya hampir sama dengan Institut Teknologi, tapi lebih ke program vokasinya. Itu sih menurut sepengetahuan saya. Jadi teman-teman semua yang ada di sini maupun yang ada di YouTube nih, teman-teman kelas 12, jadi bisa membedakan antara institut, universitas, politeknik maupun sekolah tinggi. Nah, kita lanjut. ITERA sendiri merupakan salah satu kampus dengan luasan yang paling besar di Indonesia dalam tanda kutip. Dalam tanda kutipnya itu apa? ITERA sendiri ini dia memiliki luas sebesar 275 hektar dalam satu kawasan. Jadi kalau misalnya dalam satu kawasan, insya Allah ITERA masih memegang dengan kampus yang paling luas. Itu. Nah, Institut Teknologi Sumatera sendiri ini terletak di Jalan Terusan Riyakudu sebelum pintu tol Kota Baru. Jadi untuk akses segala macam masuk ke ITERA sendiri ada banyak, dari mulai dari pintu Kota Baru, terus masuk dari Bandar Lampung juga lumayan dekat. Dan juga ITERA sendiri ini bukan di Bandar Lampung ya teman-teman. Jadi ITERA sendiri ini berada di Lampung Selatan, di Kecamatan Jati Agung. Oke, kita lanjut. Jadi ITERA sendiri ini didirikan pada tahun sebenarnya pada tahun 2012, tapi diresmikannya itu pada tahun 2014. Pada tahun 2012 sendiri Presiden SBY meminta kepada instansi pendidikan untuk membentuk Institut Teknologi. Guna apa? Yang pertama, guna untuk menyiapkan SDM-SDM yang berkualitas untuk membangun di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi Institut Teknologi sendiri di Indonesia ini yang negeri ya, masih ada 4. Yang pertama itu ada Institut Teknologi Bandung, kedua ada Institut Teknologi 10 November, terus ada Institut Teknologi Sumatera, terus ada Institut Teknologi Kalimantan. Jadi induk dari perguruan tinggi ini, yang pertama itu ada 2 doang. Yang pertama itu cuma ada Institut Teknologi Bandung, terus ada Institut Teknologi 10 November yang membimbing Institut Teknologi Sumatera dan Institut Teknologi Kalimantan. Kita masuk ke fasilitas-fasilitas yang ada di kampus ITERA. Untuk fasilitas-fasilitas kampus offline, kita yang pertama ada banyak sekali gedung-gedung kampus, mulai dari gedung A, gedung B, C, sampai F, yang merupakan ada beberapa bangunan yang diberikan oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Jadi pemerintah kota Bandar Lampung ada andil di dalam pendirian Institut Teknologi Sumatera. Dan juga untuk memenuhi Untuk memenuhi sarana prasarana untuk mendukung perkuliahan, Institut Teknologi Sumatera juga memiliki 3 laboratorium teknik. Yang pertama adalah laboratorium teknik 1, 2, dan 3. Jadi setiap gedung labtek itu memiliki fungsi khusus. Kalau misalnya di labtek 1 itu gunanya buat apa, labtek 2 itu buat apa, labtek 3 itu buat apa gitu. Selain itu juga kampus ITERA menjadi salah satu perguruan tinggi dengan salah satu perguruan tinggi yang mempunyai solar cell terbesar di Indonesia dalam lingkup kampus.
Jadi ITERA mampu menyediakan energi sendiri untuk kampusnya sendiri. Jadi secara itu ITERA mandiri dalam segi energi. Untuk sarana prasarana lain ada ruang kuliah, lab fisika, lab komputer, lab kimia, gedung asrama. Buat teman-teman yang jauh dari ITERA bisa menempatkan diri di gedung asrama yang biayanya cukup murah. Selain itu juga di asrama itu juga ada banyak sarana-sarana lain. Total asramanya itu ada sebanyak 4 gedung utama dengan masing-masing gedung itu terdiri dari 5 lantai. Di sarana olahraga ada sarana olahraga. Dia sarana olahraganya itu yang pertama ada lapangan tenis yang terbaru, lapangan voli pantai, terus lapangan futsal, lapangan basket, terus lapangan sepak bola, lapangan voli, terus ada arena buat panjat tebing. Terus di ITERA juga ada 2 masjid utama. Cukup dari saya, sekian, terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih atas penjelasannya tentang institut, sekolah tinggi dan universitas. Jadi kakak-kakak 12 yang lagi nonton tahu nih sekarang perbedaan institut, sekolah tinggi dan universitas. Betul banget. Boleh dilanjut untuk kakak? Jadi kalau fasilitas yang ada di Universitas Bandar Lampung sendiri itu yang offline ada masjid, laboratorium, perpustakaan, terus studio gambar, sama fasilitas tentang kota dan daerah, sama taman kampus, convention hall, pusat studi kota dan daerah, sama bisnis training center. Terus kalau kita offline itu di kampus UBL itu ada namanya aplikasi UBL, jadi kita media belajarnya lewat aplikasi itu. Ya. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Jadi masing-masing kampus fasilitasnya berbeda-beda juga. Dan pertanyaan selanjutnya boleh ditanya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu adalah berdasarkan pengalaman kakak masing-masing aja, tips dan trik lolos di SNMPTN dan SBMPTN. Mulai dari kampus ITERA kayaknya ya. Oke, silakan Kak. Dari saya untuk tips lolos SBMPTN, karena saya masuknya lewat jalur SBM. Mungkin SBM tahun kemarin itu sistemnya itu lebih banyak soal penalaran umum, dan itu juga kita harus lebih banyak belajar. Soalnya kan tes penalaran umum itu kan lebih banyak tentang mengerti soal-soal gitu. Jadi ya lebih difokusin itu juga. Nah terus juga mungkin buat teman-teman yang ada misalnya belajar ikut tryout segala macam, itu bisa digunakan buat melatih kalian untuk mengasah ilmu kalian buat mengerjakan soal SBMPTN. SBMPTN itu juga ibaratnya gini, kalau misalnya di SNMPTN tidak diterima bukan berarti SBMPTN itu jalur terakhir gitu. Sebetulnya SBM itu bisa jadi jalur kalian untuk masuk kuliah. Soalnya kan kita nggak nentu juga kalau misalnya kita SNMPTN nggak keterima, habis itu SBMPTN nggak keterima, terus kita frustasi gitu, wah nggak ada jalan lagi nih masuk kampus. Sebetulnya masih banyak, tapi asalkan kita punya kemauan, punya tekad, dan juga jangan lupa berdoa. Jadi ya gitu buat tips masuk SBMPTN dari saya. Yang nggak terlalu banyak, mungkin ya pengalaman saya ya seperti itu sih, mungkin gitu. Jadi pengalaman dari Kak Rizky itu SBMPTN itu harus banyak belajar, ikuti kayak soal tryout, dan yang penting usaha dan doa, karena yang paling utama itu, dan yang paling utama lagi itu niat, bener kan? Ya kalau nggak ada niat
nggak ada usaha sama aja. Iya betul. Kalau SNMPTN itu boleh siapa kakak yang bisa menjelaskan? Silakan. Kalau dari saya SNMPTN sedikit aja, mungkin nanti teman-teman dari kampus yang lain bisa ditambahkan aja. Kalau sepengetahuan saya lulus SNMPTN pada tahun 2019, otomatis bakal beda tuh sistemnya di tahun 2020 ataupun di 2021 sekarang. Jadi kalau dulu tips dari saya sebenarnya pilih jurusannya bukan universitasnya sih sebenarnya. Kenapa? Kalau misalnya kita kuliah udah jauh-jauh tapi nggak sesuai sama minat dan bakat kita kan kayak semacam bumerang buat kita gitu. Jadi teman-teman di sini, kalau saran saya sih lebih mencondong ke jurusan ataupun program studi yang kalian mau aja. Gitu sih kalau dari saya. Jadi lebih mencondong ke program studi ya, daripada nanti menyesal pengen sekolahnya di UGM tapi nggak sesuai sama program studinya. Ya benar sekali. Ada yang mau tambahan ya? Silakan. Oke, aku tambahin dikit ya. Jadi yang Kak Fikri, kalau Kak Fikri kan tadi untuk milih program studi yang sesuai sama minatnya. Kalau dari aku, mungkin buat kalian yang pengen kuliah tapi bingung mau nyari jurusannya, tapi pengen keterima SN atau SBM. Jadi kita lihat apa yang kita punya. Nggak mungkin dong kita mau masuk jurusan tapi kita nggak punya apa-apa buat masuknya. Kalau buat di SN itu penting banget lihat yang namanya pengetatan program studi sama kuota. Jadi dari nilai kita itu lihat program studi apa sih yang kita cukupin biar bisa masuk di situ. Kalau itu stuck banget kalian nggak mau berjuang di SBM. Maksudnya bukan nggak mau berjuang, tapi pesimis, takut ketika nanti SBM nggak dapat, makanya nggak mau nyiain SN-nya. Jadi dilihat dari program studi itu, misalkan program studi itu punya pengetatan yang tinggi dengan kuota penerimaannya kecil. Jadi kalau misalkan kuotanya kecil, itu cuma 5 orang misalkan di SN, lalu pengetatnya itu bisa dilihat dengan pendaftar tahun lalu. Pendaftar tahun lalu misalkan 1.500 orang yang minat. Kecil banget ya tuh, 5 orang doang. Nah di situ kalau kalian ngerasa pesimis dengan nilai segitu buat masuk situ, jurusan di bawahnya kan bisa milih 2 program studi di SN. Itu harus jurusan yang di bawah program studi itu. Misalkan program studi ini nggak terlalu ketat dengan kuotanya banyak, 30 orang mungkin, dengan terus peminatnya juga nggak terlalu tinggi. Itu bisa jadi salah satu trik biar tetap keterima. Maksudnya nggak pasti, cuman salah satu siasat. Lalu sebenarnya itu juga nggak terlalu bagus sih buat itu, karena kayak rada ngurangin semangat buat tetap berjuang buat dapetin apa yang mau. Nah, tapi pasti banyak juga yang bingung milih jurusan, nggak tahu minatnya di mana. Nah itu kalau kalian mau buat mencoba yang baru, tapi yang penting harus lihat dulu buat masuk ke situ. Jangan nanti ketika udah masuk nggak mau dan merasa salah jurusan. Ada tambahan dari kakak-kakaknya? Oh, jadi itu trik dan tips and trik untuk masuk SNMPTN dan SBNPTN. Buat kakak-kakak kelas 12 yang di rumah, jadi itu trik dan tipsnya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah jalur masuk mandiri. Iya Kak, jadi kita ini kan anak SMA, masih bingung tuh tentang jalur mandiri seperti apa. Kira-kira boleh dijabarkan apa itu jalur mandiri? Silakan Kak. Dari BL bisa? Dari BL bisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jalur masuk mandiri. Kalau di UBL sendiri itu dia ada yang namanya Madani. Nah, untuk bulan ini
itu ada pembukaan Madani 1. Apa sih Madani itu? Jadi Madani itu seperti gelombang. Kayak misal kita gelombang pertama, gelombang kedua. Nah, untuk gelombang pertama ini atau Madani 1 ini kita tutup akhir bulan ini. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, segera daftarkan. Terus di Madani 1 ini dia lebih untuk biaya dia lebih murah. Nah, dibandingkan dengan Madani 2 dan seterusnya. Terus di UBL juga ada yang namanya beasiswa. Jadi untuk yang bilang UBL itu uang Bapak Ludes, itu enggak. Jadi enggak terus-terusan UBL itu uang Bapak Ludes. Jadi di UBL itu ada beasiswa juga. Untuk cara-caranya itu ada di UBL, cari aja di linknya itu ubl.ac.id. Nah, bisa di searching di situ juga. Terus untuk yang nggak ada prestasi atau prestasinya dikit, takutlah Kak nggak berani masuk beasiswa. Nah, itu juga ada yang beasiswanya itu beasiswa KIP kuliah. Jadi di situ pertimbangannya yaitu prestasi seperti di sekolah misalnya juara atau prestasi akademik lainnya itu, dan pertimbangan keadaan orang tua juga. Mungkin dari saya itu. Oke, terima kasih. Itu adalah jalur masuk mandiri dan informasi beasiswa dari UBL, Universitas Bandar Lampung. Kita terus saja ke Universitas ITERA. Oh ya, Institut salah terusan. Soalnya baru pertama ini, nervous banget. Ketemu sama kakak-kakak kuliahan yang udah gitulah pokoknya. Oke, terus. Oke, kita lanjut ya. Kalau di ITERA sendiri sebenarnya ada jalur masuk mandiri sama prestasi khusus. Kalau jalur mandiri sendiri kita ada yang namanya uang pangkal. Uang pangkal itu apa? Uang pangkal itu sama aja kayak uang masuknya gitulah. Itu kalau untuk mandiri, yang mandiri biasa. Sedangkan untuk prestasi khusus ini tetap masuk ke jalur mandiri, tapi sistemnya dia tidak ada uang pangkal. Jadi kita ngelampirin nih, misalnya kita juara satu provinsi misalnya, kita lampirin di berkas-berkas yang kita lampirin di jalur prestasi tersebut. Kalau misalnya dapat masuk, ya bisa tanpa uang pangkal di prestasi khusus, gitu. Sedikit tambahan juga di ITERA sendiri sebenarnya itu masih banyak program studi yang masih terbilang baru. Jadi untuk kekentalannya sendiri masih terbilang cukup rendah. Cukup rendah. Jadi teman-teman di sini jangan takut kalau misalnya nggak bisa dapat di ITERA. Dan kuotanya cukup banyak. Tambahan juga, kemarin ITERA baru buka program studi baru, itu program studi teknik perkeretaapian. Kemarin itu masih buka di mandiri. Insya Allah kalau misalnya kalian dapat kuota SNMPTN bisa ngambil sih kayaknya. Juga teknik perkeretaapian sendiri ini salah satu jurusan, satu-satunya jurusan yang ada di Indonesia. Dalam tanda kutip di sini di perguruan tinggi negeri, gitu. Cukup dari saya. Jadi kebanyakan itu teknik perkeretaapian itu di universitas yang tidak negeri. Kalau untuk informasi beasiswa di ITERA gimana Kak? Oke, kalau untuk beasiswa sendiri sebenarnya di ITERA ada banyak. Yang pertama itu yang pastinya ada Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Terus ada beasiswa untuk dari Bank BRI, terus ada beasiswa dari Bank Indonesia, dan juga karena Indonesia sih, ITERA merupakan perguruan tinggi negeri berbasis teknologi. Jadi kebanyakan beasiswanya itu datang dari
kontraktor-kontraktor yang besar kayak misalnya Utama Karya, Wijaya Karya dan lain-lain. Itu sih. Oke, terima kasih Kak dari ITERA. Itu program beasiswa dari ITERA. Jadi buat kakak-kakak yang bilang males lah mau kuliah, nggak punya biaya, nggak pengen masuk ITERA, kayaknya nggak ada biaya. Jadi jangan putus semangat karena masih ada program beasiswanya. Oke, dari ini buat kakak selanjutnya AK Bogor ya. Politeknik AK Bogor. Kalau untuk AK sendiri, jalur mandirinya itu ada namanya itu Jarvis Mandiri. Nah, Jarvis Mandiri ini sebenarnya sama aja kayak jalur-jalur yang ada di AK. Dia bayarannya itu sama aja, tapi dia yang ngadain itu dari kampusnya. Kalau yang dia itu juga ada Jarvis, namanya Jarvis Bersama. Kalau Jarvis Bersama itu diadain dari Kemenperinnya sendiri, dari Menteri Perindustriannya. Kalau untuk informasi beasiswanya? Kalau untuk beasiswanya yang dari kampus itu sebenarnya kalau yang dari kampus itu nggak ada, tapi kampus itu kayak ngadain penghargaan buat siswa yang berprestasi gitu. Terus kalau beasiswa yang dari luar itu biasanya ada dari perindustrian. Soalnya industri-industri itu ngasih beasiswa kepada siswanya, terus siswanya itu kayak diangkat jadi karyawannya untuk di perindustriannya itu. Oh, jadi kayak sistem ngabdi ya? Iya. Oh, itu dia beasiswa dan jalur masuk mandiri dari apa? Politeknik AK Bogor. Sekarang kita lanjut ke Unila. Oke, kalau di Universitas Lampung itu selain daripada jalur SNMPTN dan SBMPTN, ada namanya Simanila. Simanila ini ada banyak. Yang pertama ada PMKP, ada vokasi, ada jalur prestasi khusus, ada kelas internasional. Terus ada paralel juga. Nah, yang pertama itu ada tambahan ada SNMPTN Barat. Untuk PMKP, jadi ketika nanti kalian yang berasal dari keluarga kurang mampu tapi nggak bisa lolos SN, nggak bisa lolos SBMPTN dan memenuhi kriteria, itu bisa daftar untuk PMKP. PMKP ini nanti gratis biaya UKT sampai lulus. Jadi ini sama kayak bidik misi, cuman ini dari Unila yang biayain Unila dari internal kampus. Jadi persyaratannya itu kurang lebih sama kayak kuliah, ada foto-foto rumah, kartu-kartu sosial, terus kayak apa sih yang dari desa, kartu ya surat keterangan tidak mampu, terus sama ada tesnya juga. Jadi setelah nanti nggak lulus SBMPTN bisa daftar PKP. Itu pakai yang pertama ada tahapannya tes tulis, terus wawancara. Terus buat SNMPTN Barat. SNMPTN Barat ini biasa dikenal dengan jalur mandiri. Kalau mandiri itu emang rata-rata pakai uang pangkal. Jadi selain dari bayar UKT, dia bayar uang pangkal juga. Ini SNMPTN Barat itu diselenggarainnya berbarengan dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah Sumatera. Itu dia pakai tes juga. Jadi nggak semua yang daftar mandiri itu masuk. Nah, selama ini mindset orang ketika daftar mandiri itu pasti masuk, padahal enggak. Di situ mungkin nilainya sama uang pangkalnya juga dilihat, karena ketika nanti daftar mandiri itu kayak gede-gedean uang pangkal gitu buat masuk itu. Gede-gedean uang pangkal. Oke, terima bahasa paling kasarnya. Terus masih ada lagi. Itu jalur prestasi khusus. Ini kalau misalkan kalian atlet, kalian hafiz 30 juz bisa langsung masuk Unila. Terus hafiz berapa juz juga bisa, dicoba aja daftar. Nah, kalau kelas internasional ini hanya untuk dia di FEB, jadi ada kelas internasional. Nanti kalau kelas internasional itu sebagian kuliah di Unila, nanti terus kuliah di luar negeri juga. Oh, itu tuh yang pengen kuliah di luar negeri, silakan masuk ke kelas internasional di INFAK. Terus untuk vokasi, di vokasi itu
nanti ada pembukaan pendaftaran setelah mandiri juga, berbarengan dengan mandiri. Itu ini dia D3 terus sama nggak bayar uang pakal. Bedanya nggak bayar uang pakal. Kalau SNMPTN Barat yang untuk program studi S1 itu bayar uang pakal. Kalau yang mandiri untuk D3 nggak bayar uang pakal. Nah, semua itu pakai uang pakal sama pakai UKT. Oke, itu dia. Kalau untuk informasi beasiswa gimana itu Kak? Mungkin yang teman-teman kelas 12-nya ini kan penasaran. Kayaknya gua pengen ngambil beasiswa aja lah. Oke, gimana itu caranya? Oke, beasiswa banyak banget di Unila. Yang pertama ada KIP kuliah. Pasti banyak yang udah tahu kan KIP kuliah syaratnya apa aja. Yang pertama harus punya kartu KIP. Nggak punya juga bisa daftar. Kalau kamu mencukupi atau memenuhi kriterianya. Nah, selanjutnya kalau nggak dapat KIP kuliah, itu masih banyak banget beasiswa. Ada beasiswa Break Scholarship dan Smart Scholarship dari BMBRI, ada beasiswa dari Bank Indonesia, ada beasiswa dari KSE Karya Salemba 4, lalu ada dari mana lagi ya? Banyak, ada dari Jarum, ada dari lembaga-lembaga yang dia itu kasih beasiswa itu bisa buka setiap tahunnya, bahkan 1 tahun bisa buka 2 gelombang. Terus ada beasiswa unggulan di Unila, banyak banget yang dapat beasiswa unggulan. Itu kakak-kakak tingkat aku, teman-teman aku, kalau dapat beasiswa unggulan itu bisa mencapai 90 juta. Itu untuk beasiswanya. Waduh, terima kasih Kak. Itu adalah informasi beasiswa dan jalur mandiri dari Universitas Unila. Oke, kita lanjut aja pertanyaan selanjutnya. Itu apa Bel? Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya itu mengenai skor UTBK untuk SBMPTN dan SNPTN. Itu sesuai pengalaman aja Kak? Iya. Oke, kita mulai dari kakak ganteng ini kali ya. Kak siapa namanya? Ahmad Dhani. Nah, oke. Yes. Jadi untuk skor UTBK saya tidak akan jelaskan terperinci ya. Saya cuma sebut bahasa kasarnya itu skornya 600. Itu, dan tadi benar untuk SBMPTN ya, yang keluar banyak soal penalaran umum, benar ya Bang ya. Dan tadi sedikit ingin menambahkan nih soal mungkin kalian untuk kelas 12 kesulitan untuk memilih program studi yang kalian inginkan, atau ingin masuk kuliah tapi bingung nih. Jadi untuk teman-teman sekalian yang kelas 12 nih yang ingin mencoba mendaftar kuliah, coba dulu gali potensi yang ada di diri kalian, dalam diri kalian. Jangan hanya mengejar apa yang menurut orang-orang itu fakultas ini bagus, program studi ini bagus. Karena kalau kita mengejar seperti itu, kita akan kesulitan sendiri atau bisa jadi bumerang tadi sudah dijelaskan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu UTBK di Unila juga dijelaskan untuk tahun ini diselenggarakan daring, tapi tetap ke kampus untuk mengerjakan dengan komputer ya sistemnya, tetap menggunakan protokol kesehatan gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Ahmad Dhani. Sekarang kita kemana nih? Ke universitas apa ke institusi? Bisa dari Universitas UBL. Kalau dari saya sendiri tahun kemarin saya mendaftar UTBK tapi saya gagal. Nah, tapi saya masuk kuliah ini dengan menggunakan beasiswa. Jadi kalau untuk pertanyaan nilai atau UTBK-nya berapa, ya itu ya sangat kecil. Yang nggak sangat kecil tapi tidak memenuhi untuk masuk UTBK. Oke, terima kasih Kak. Kalau dari ITERA gimana Kak? Buat ITERA sendiri, buat saya masuk SBMPTN dengan nilai UTBK sekitar 517 kalau nggak salah, dan saya keterima di Prodi Teknik Informatika. Dan Teknik Informatika sendiri buat tahun ini prodi yang menerima banyak mahasiswa,
di Institut Teknologi Sumatera. Jadi di Teknik Informatika sendiri kurang lebih mahasiswanya untuk angkatan saya di tahun 2020 ada sekitar 213 orang, kurang lebihnya seperti itu. Dan ya untuk UTBK sendiri pengalaman saya datang langsung ke kampus dan itu mengerjakan soal. Nah, tetap dengan protokol kesehatan juga seperti yang dikatakan Ahmad Dhani. Tapi ya dari itu juga kita harus ibaratnya untuk mempersiapkan UTBK dan SBMPTN itu ya kita harus banyak-banyak membekali diri kita lah, seperti belajar, di situ lebih banyak berdoa segala macam, dan yang penting ya harus percaya diri bahwa kita milih prodi ini untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain ataupun ya ibaratnya buat gengsinya gitulah. Karena kalau misalnya kita milih prodi tapi cuman buat buat gengsi, habis itu buat ya ibaratnya dikatain orang lain gitu supaya wah kamu masuk prodi ini bagus, wah kamu masuk prodi ini jelek. Gak seperti itu, karena kamu punya passion, kamu punya kemampuan itu. Jangan ibaratnya kemampuan kamu itu jangan salah disalurkan oleh jurusan yang berbeda yang tidak kamu suka gitu. Menurut kakak seperti itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Kak Rizky. Boleh dilanjut untuk. Oke, kalau untuk Politeknik Akan Bogor ini dia tidak ada jalur SNPTN ataupun SBMPTN, karena SNPTN dan SBMPTN itu untuk pendidikan yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau Politeknik Akan Bogor ini berada di naungan di bawah Kementerian Perindustrian. Jadi nggak ada skor UTBK-nya? Ya, nggak ada. Oke. Langsung masuk aja. Tersiar kali ya. Terus pertanyaan selanjutnya itu program studi apa yang paling ketat dan banyak peminatnya di kampus kakak masing-masing? Kita mulai dari Unila. Di Unila itu ada program studi yang dengan ketatan tinggi itu ada kalau di Saintek itu ada pendidikan dokter, farmasi, teknik sipil, teknik informatika, terus ada agribisnis. Jurusan aku juga termasuk dalam jurusan yang paling ketat. Nah kalau di pendidikan dokter itu kuotanya sedikit kalau buat SN, tapi SBM juga itu dengan agak susah masuk. Terus farmasi juga, farmasi itu jurusan baru, prodi baru, tapi di tahun pertama dia udah bisa menjadi jurusan dengan peminat paling tinggi di Unila di 2019. Terus kalau teknik sipil itu emang susah banget masuk situ, kuliahnya juga nanti susah, tapi bagus. Kalian yang minat buat ke teknik-teknik boleh banget ke teknik sipil. Teknik informatika juga gitu. Terus sebenarnya jurusan lain itu juga bukan enak masuknya, cuman semuanya susah sebenarnya kalau kitanya ini. Tapi dicoba aja. Kalau kalian minat ke jurusan-jurusan yang aku sebutin tadi, harus lebih dikuatin doa sama usahanya. Waduh. Terus kalau untuk yang paling banyak peminatnya, itu jurusan apa, Pak? Farmasi banyak peminatnya, pendidikan dokter, terus Fakultas Hukum itu peminatnya banyak banget dan kuotanya juga banyak, bisa nyampe 500-an. Jadi karena di Fakultas Hukum itu cuma satu prodi, itu peminatnya juga banyak. Terus tadi yang sosum belum disebutin. Di sosum itu jurusan favorit dan peminat paling banyak itu ada di jurusan manajemen dan akuntansi. Karena itu emang wow banget sih di Unila anak-anak FEB itu. Kayak masuk fakultas itu langsung wih, jadi masuk sini juga ternyata. Nanti pasti dilihat anak FEB gitu. Jadi kayak keren gitu ya kan. Memang jurusannya keren banget. Oke, kita lanjut ke Politeknik AK Bogor. Kalau di AK sendiri prodi yang paling banyak itu untuk analisis kimia. Terus kalau untuk yang sulit itu dibilang sulit nggak sulit tergantung dari orangnya masing-masing gitu kan. Tapi kalau yang agak lumayan sulit, kalau dari cerita-cerita dari kata kating-kating itu katanya sih
apa penjamin mutu pangan perindustrian sama pengolahan limbah industri, karena mereka itu 2 tahun kuliah dan 1 tahunnya itu magang di industri, jadi harus ngejar materi gitu. Jadi harus ngejar materi. Iya. Itu jurusan apa Kak? Pengolahan limbah industri sama penjamin mutu pangan perindustrian. Pengolahan limbah industri. Jadi perusahaan-perusahaan harus udah punya jurusan-jurusan seperti pengolahan limbah industri gitu. Iya. Oke, kita lanjut untuk ke ITERA. Kalau untuk di ITERA sendiri sebenarnya hampir sama kayak Unila. Untuk program studi dengan keketatan tertinggi itu ada di farmasi. Kenapa? Karena di farmasi itu sendiri karena dulu sebelum ada farmasi Unila, program studi farmasi di negeri yang ada itu cuma ada di ITERA kalau di Lampung ya, bener nggak? Jadi banyak peminatnya. Kalau nggak salah dulu sekitar yang mendaftar itu sekitar 2.000 orang, yang dapat itu cuma 100 berapa orang gitu. Itu sih kalau dari ITERA sendiri. Terus ada yang kedua itu kalau nggak salah ya, kalau waktu kakak dulu itu di teknik sipil. Terus ada perencanaan wilayah kota, terus ada teknik informatika, terus dan sebagainya lah, banyak pokoknya. Dan juga untuk prodi saya sendiri sebenarnya banyak peminatnya, tapi nggak sebanyak program studi yang lain. Oke, terima kasih Kak. Itu jadi dari ITERA. Lanjut aja ya. Lanjut untuk UBL. Kalau untuk UBL sendiri yang paling ketat itu dari jurusan teknik sipil, teknik mesin, sama arsitektur. Terus kalau banyak peminatnya itu dari jurusan ilmu hukum. Paling banyak peminatnya ilmu hukum. Terima kasih Kak. Oh iya, kita udah naruh pertanyaan di question box. Iya. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan buat kakak-kakak yang lagi kita wawancarain di sini. Untuk pertanyaannya itu nah ini dia pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu apa? Untuk universitas apa? Agak loading ya mungkin sinyal ini. Biasanya pakai wifi. Lama benar. Ini dari pertanyaan untuk Universitas Lampung. Untuk Universitas Lampung, apa itu pertanyaannya? Dari @mahbaramadan. Di prodi matematika belajar apa aja Kak? Di prodi matematika. Iya. Coba ya, di prodi matematika ini yang pendidikan apa yang murni? Ini kayaknya nanyanya bercanda ini dia ini. Prodi matematika ya belajar matematika dong. Masa penjas? Oke, kalau di pendidikan matematika sama prodi MTK murni itu yang jelas belajarnya tentang MTK. Nah kalau jadi temen aku nih yang dari jurusan MTK itu ada tentang statistik. Jadi nggak cuma MTK yang biasa, tapi juga nanti ada kayak peminatan statistik. Nah jurusan MTK ini jurusan sains yang nggak pernah masuk lab. Itu satu-satunya jurusan sains yang nggak masuk lab. Itu MTK. Pertanyaan selanjutnya? Dia nggak punya. Oh nanti belum sabar ya Kak, lanjut Kak, sorry Kak. Dia nggak punya jasa sendiri. Terus kalau untuk pendidikan MTK, di pendidikan itu lebih banyak nanti belajar mengenai retorika pendidikan pastinya. Jadi nggak cuma MTK-nya aja, tapi gimana cara menjadi gurunya juga. Oke. Jadi itu penjelasannya ya buat yang Untuk nanya. prodi matematika ya. Iya. Lanjut. Yang kedua dari @Rizka Dwi Mareta. Akreditasi pendidikan fisika apa Min? Kok admin sih? Apa Min katanya? Oh, dia nanya ke admin apa ke kakaknya nih? Ya ke Kita kakak aja ya, mungkin kakaknya aja. Soalnya adminnya nggak tahu. Tahu mungkin, cuman kan yang pertanyaannya untuk kakak yang di sini.
Kalau fisika itu udah A, di Unila itu rata-rata udah A untuk akreditasi. Cuma beberapa yang ada masih B, itu yang kayak jurusan-jurusan baru. Oh, udah A semua jadi. Enggak semua, tapi Oh, enggak semua. Kebanyakan itu akreditasinya A. Pertanyaan selanjutnya itu apa? Ada lagi nih dari Mutiara Dewi. Unila tanggal berapa? untuk timeline mandiri SNMPTN terus SPMP dan sebagainya bisa pantengin banget di web Unila sama IG Unila. Di webnya itu bisa dilihat di Simanila Unila Asia ID sama di official Unila. Karena biasanya nanti tanggalnya itu setelah SNSBM. Oke, itu. Pertanyaan selanjutnya apa ini? Ada lagi nih dari Nadia Ferianti. Apa kriteria peserta yang diterima di SNPTN? Lalu berapa passing grade di setiap prodi Unila tahun ini? Kalau kriteria buat keterima SNMPTN ini sebenarnya nilainya tinggi aja udah gitu. Nilainya tinggi sama relate gitu sama jurusan yang kalian ambil. Jadi nilai kalian itu yang nantinya menentukan kalian masuknya di mana, kalian keterima enggak. Karena kemarin nilai aku lumayan bagus, nggak bagus-bagus banget sebenarnya. Itu bisa masuk ke agribisnis karena lihat sama persaingan itu tadi. Nah terus untuk passing grade, universitas tidak pernah mengeluarkan passing grade dalam bentuk apapun. Passing grade biasanya itu dikeluarkan sama pihak bimbel atau sebagainya. Namun itu tadi buat ukur kira-kira kita bisa nggak masuk lulus SNMPTN itu bisa dilihat tadi pakai peminat sama kuotanya. Oke, itu dia. Pertanyaan selanjutnya itu dari apa ini namanya? Susah benar. ADDHPLP. Perkiraan kuota buat prodi FKIP bahasa Inggris berapa, Kak? Perkiraannya. Oke, kalau ini Iya, Unila. kalau untuk program studi kuotanya itu kalian bisa lihat di web LTMPT. Rajin-rajin buka web LTMPT itu, di situ ada kuotanya. Nah terus kalau biasanya FM itu emang kuotanya banyak, bisa nyampe 1000-an. Tapi dibagi-bagi program studi. Yang program studinya juga ada banyak. Itu biasanya 40 orang kalau untuk FK satu prodinya. Oke, makasih Kak. Sekarang kita pertanyaan untuk ITERA. Pertanyaannya itu dari @apripuspita_ alumni Semansa kemarin yang masuk ITERA berapa? Untuk ITERA sendiri buat anak Semansa yang masuk ITERA kemungkinan ya sekitar 30-an ada mungkin, tapi untuk informasinya sendiri buat tahun kemarin yang keterima di ITERA kalian bisa cek langsung di websitenya Semansa atau kalian bisa lihat banner di depan sekolah itu ada yang keterima lewat jalur SBMPTN atau SNMPTN dan bisa dilihat ada berapa siswa Semansa yang diterima di ITERA. Mungkin itu aja sih, karena tidak tahu persis berapa orangnya. Mungkin ya sekitar 30-an ada. Soalnya teman-teman dari Semansa juga ada yang masuk ITERA juga lumayan. Ya mungkin bisa dicek di website atau di banner. Ya, di banner yang di depan itu kan yang biasa kita lihat itu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu sains aktuaria belajar apa aja, Pak? Untuk sains aktuaria sendiri ini gimana ya? Kalau sepengetahuan saya ya, aktuaria itu belajar tentang bagaimana cara kita
untuk menyiasati keuangan di tahun ke depan gitu. Setahu saya sih kayak gitu. Itu juga aktuaria itu turunan dari ilmu matematika setahu saya. Kalau teman-teman mau lebih jelasnya, silakan lihat di website ITERA, itera.ac.id, ataupun di pmb.itera.ac.id. Itu sih. Apa nggak lihat di IG-nya juga ada, di IG Sains Aktuaria. Cukup dari saya. Itu. Oke, terima kasih Kak. Masih ada lagi? Masih ada ini Kak, banyak yang nanya. Dari Afidah SL, apakah benar ITERA dibina oleh ITB? Untuk dibina sendiri, ITERA memang benar dibina oleh ITB. Jadi untuk pengajar dari ITERA sendiri kebanyakan dari dosen-dosen ITB, dosen luar biasa. Jadi ITB sendiri diminta oleh Presiden untuk membimbing ITERA selama kalau nggak salah itu sekitar 10 tahun ke depan untuk menyamai ITB, gitu sih. Pertanyaan selanjutnya itu dari @Rehan Caska. Ini dari OSIS. Mana coba orangnya? Oh itu. Terima kasih Kak Rehan. Pertanyaannya itu adalah, Kak, untuk teknik geofisika itu mempelajari tentang apa ya Kak? Secara spesifiknya? Karena saya bukan salah satu mahasiswa program studi teknik geofisika, jadi ini hanya sepengetahuan saya aja ya. Kalau teknik geofisika sendiri itu belajar tentang iklim, tentang geologi juga belajar sih kayaknya. Itu sih. Kalau misalnya mau lebih jelas, buka aja website ITERA. Apa enggak buka di IG ITERA juga ada. Semuanya sudah dijelaskan di situ. Jadi sekarang itu dipermudah dengan teknologi. Ya, benar sekali. Oke, terima kasih Kak. Cukup pertanyaannya. Sekarang kita pindah ke AK Bogor. Yang pertama itu dari Afidah lagi. Seperti apa sih soal tes di Politeknik AK Bogor? Kalau untuk soalnya ya, itu pasti kimia, soal-soal kimia itu. Terus yang kedua TPA, dan yang ketiga itu bahasa Inggris. Kalau mau lulus di AK, banyak-banyakin belajar kimia sama bahasa Inggrisnya, karena itu yang lebih penting. Lebih penting ya, paling utama. Ya. Kuncinya. Ya. Kuncinya. Terima kasih Kak. Ini pertanyaan selanjutnya itu dari Awanda Intifar. Kak, untuk AK Bogor itu prospek setelah lulus itu kemana ya Kak? Untuk prospeknya itu kita bisa QC atau quality control, terus kerja di BPOM, terus di migas, kayak di industri-industri gitu. Oke, itu dia pertanyaan dari Awanda, sudah dijawab. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari Faza Putra. Kak, menurut kakak gimana sih cara memanage waktu biar lebih objektif? Sesuatu yang objektif ya. Gimana ya, kalau kita melihat sesuatu objektif itu, kita kayak lebih spesifik ke apa yang kita mau gitu. Itu objektifnya gimana? Memanage waktu biar lebih objektif. Manage waktu untuk belajar ya. Kita itu kayak diprogramin, kita hari ini harus belajar apa, selama berapa jam. Soalnya gini ya, dari pengalaman saya nih, saya kan dulu pernah gagal nih di SBMPTN sama SNMPTN 2019. Jadi pengalaman itu bukan semakin kita untuk terpuruk gitu. Ayo kita bangkit gitu kan. Masa iya sih tahun kemarin saya gagal, tahun ini harus gagal lagi gitu. Pokoknya terus belajar. Ya semangat lah pokoknya. Ya, karena pengalaman itu adalah guru terbesar buat kita. Terus ini kalau ini sih pertanyaannya bukan buat AK Bogor aja sih, buat semua universitas kayaknya. Gimana sih Kak cara mengatasi mager belajar di online kan? Ini kelihatan banget kayaknya nggak pernah ngerjain tugasnya. Coba dari AK Bogor dulu mungkin. Mager mager belajar online. Kalau mager belajar online berarti sia-sia dong belajar kayak gitu. Jadi buat apa dia belajar kalau mager gitu? Mending gimana ya? Kan kalian pakai Classroom, Google Classroom ya? Iya Kak. Nah, kalau misalnya guru ngasih tugas gitu, langsung dikerjain, jangan nunggu nanti. Kalau kita nanti itu pasti nggak akan kita kerjain, pasti nanti
Jadi kesimpulannya itu jangan buka Instagram sama TikTok ya. Iya. Positif kalian gak bakal ngerjain. Kalau udah buka HP, udah buka Instagram sama TikTok itu udah nanti aja lah. Besok. Kalau nggak paling ujung-ujungnya bagi tugas. Udah. Ini ada satu pertanyaan yang agak melenceng sih. Kakak MC-nya ganteng. Wih, makasih. Siapa ini? Oh enggak. Bercanda. Kita lucu-lucuan aja biar nggak tegang. Oke Kak, ini pertanyaannya udah semua. Udah dari Instagram udah pada selesai. Terakhir itu adalah motivasi dari kakak-kakaknya itu. Gimana sih caranya menurut kita sebagai, apalagi saya masih baru kelas 10 kan, pengen masuk kuliah atau pengen masuk fakultas itu caranya gimana? Membangun semangatnya. Soalnya belum kuliah aja masih sekolah online udah males-malesan. Gimana itu Kak? Boleh nih kakak-kakak yang di sini kasih kata-kata motivasi biar yang di rumah lagi nonton maupun yang di sini tuh nambah semangat buat belajar. Kalau bisa kata-kata mutiara juga Kak. Oke, dari mana ini? Bisa dari UBL. Oke, dari UBL kata-kata motivasi. Kalau dari saya sendiri itu berhenti untuk tidak berusaha. Kenapa? Karena kalau kita berhenti, misal saya nih daftar SNMPTN nggak masuk, daftar SBMPTN nggak masuk. Kalau saya berhenti, mau jadi apa saya kan? Kuliah enggak, di rumah iya, kerja. Cari kerja sekarang itu pastinya susah. Nah, jadi untuk teman-teman berhenti untuk tidak berusaha. Contohnya ya kita cari-cari universitas lain dan alhamdulillahnya bisa mendapatkan beasiswa, itu sebuah anugerah bukannya. Itu kata-kata motivasi. Jangan pernah berhenti untuk tidak berusaha. Tidak berusaha. Oke. Dari siapa nih? Siapa ya? Dari yang paling ganteng. Untuk motivasi sendiri dari saya, jangan takut untuk mencoba dan selalu berusaha. Artinya kita walaupun situasinya lagi begini, jangan takut untuk mencoba, apalagi untuk misalnya kita untuk masuk kampus, kita kan pasti milih. Jalurnya juga banyak. Jangan takut untuk mencoba meskipun kalian ibaratnya terbatas oleh sesuatu, misalnya terbatas oleh finansial atau terbatas oleh apapun itu. Pokoknya jangan takut untuk mencoba, dan yang penting selalu berusaha. Meskipun kita udah mencoba, walaupun kita mencoba sebanyak mungkin, tapi kita tidak berusaha untuk melakukan itu, ya percuma. Dan untuk sekarang, untuk di masa pandemi ini ibaratnya untuk belajar sendiri ya kita harus lebih banyak niatnya, harus banyak usahanya juga, karena belajar sendiri itu penting. Tapi kita juga terlalu banyak belajar juga ya ibaratnya ya nanti ujung-ujungnya terlalu angkuh gitu, karena kita ilmunya semakin banyak, nggak taunya kita kayak merendahkan orang. Ya intinya tetap selalu belajar, selalu ambil hikmah dari setiap kehidupan itu sendiri. Dan yang penting untuk siswa sekarang yang kelas 12 untuk tetap selalu belajar meskipun kondisinya sekarang lagi pandemi, meskipun belajarnya daring, harus menggunakan Zoom atau Classroom, ya ibaratnya kalian harus semangat gitu. Gak ada alasan kalian, saya malas belajar lah karena Zoom, karena Classroom, saya bosan misalnya ngerjain tugas gini-gini aja. Kalau misalnya kalian dari hal yang kecil seperti itu aja kalian bosan, apalagi nanti ke depannya gitu, yang ibaratnya kalian di masa depan itu kalian dituntut untuk selalu berusaha, sementara kalian merasa itu bosan lah, inilah, nggak bisa lah, itulah, pasti kalian
ya kedepannya nggak bakal bisa juga karena kalian berpikir untuk pesimis untuk tidak bisa gitu. Oke, itu dia kata-kata motivasi dari Kak Rizky. Boleh Kak dari fakultas apa sih? Kok gue lupa mulu? Oh iya, Politeknik AK Bogor. Kalau untuk saya sendiri ya, kalian semua jangan mengeluh, jangan selalu mengeluh. Kenapa? Karena mengeluh itu gak akan membuat kita bangkit. Karena mengeluh itu akan buat kita terpuruk. Kuncinya itu bersyukur. Karena bersyukur akan membuat kita untuk bangkit dan keberhasilan. Pesan saya untuk yang kelas 12 juga ya. Saat kalian belajar online ini, ingat pesaing kalian lagi berjuang untuk mengalahkan kalian. Karena kalian nggak tahu mereka di rumah itu ngapain aja dan belajar mati-matian untuk mendapatkan itu semua gitu. Oke, itu dia kata-kata motivasinya. Karena Jangan lupa bersyukur. iya, karena ngeluh itu nggak dapat duit, benar kan? Iya. Sekarang dari siapa nih? Kak Mandani mungkin. Oke, kata-kata motivasi dari saya. Orang yang hebat bukanlah orang yang mampu bangkit setelah mengalami berbagai kegagalan. Jadi ini saya ambil dari pengalaman saya sendiri yang gagal pas senam PTN, terus span PTKIN untuk yang UIN dan Polinyala saya juga gagal. Saya sempat terpuruk gitu. Tapi ini juga bisa jadi motivasi. Kita bisa melihat orang tua kita sudah berusaha mati-matian untuk bekerja untuk membiayai hidup kita, tapi kita tetap saja itu masih malas-malasan gitu. Jadi untuk motivasi bukan hanya dari kata-kata, tapi juga kita lihat dari orang tua kita yang sudah berusaha keras untuk memenuhi hidup kita. Gitu, terima kasih. Itu dia kata-kata motivasinya. Terima kasih Kak Madani. Hebat itu adalah orang yang berani bangkit dari kesalahan. Betul ya Kak? Oh, mohon maaf ini Kak, pertanyaannya agak kelewatan satu untuk UBL. Ini pertanyaannya yang pertama itu dari @kopi video. Agak ngawur ini. Kak, menurut Kakak bumi itu bulat apa datar? Ini masih teori yang sangat membingungkan ya sepertinya. Coba dijawab Kak. Menurut Kakak aja sih, logika sebenarnya. Ini pertanyaan jauh banget ya kayaknya. Bukan untuk universitas Bandar Lampung aja kayaknya, untuk semua ya. Payah ini. Kalau menurut saya bumi itu bulat atau datar, ya kita lihat lah. Menurut saya ya, bumi itu bulat karena nggak datar. Bisa jadi. Kalau nggak apa-apa lah, kalau di skip misalnya nggak ini. Soalnya nggak benar ya. Coba kita terus aja ya Kak ya. Dari Cynthia Wardani 07. Kak, berapa sih biaya kuliah di UBL pada jalur mandiri? jalur mandiri ya. Kalau jalur mandiri itu dia beda-beda ya. Yang kalau uang untuk UKT-nya itu sama, tapi kalau untuk uang pakalnya itu berbeda-beda, kayak Madani 1, Madani 2 gitu. Kalau untuk Madani 1 tahun kemarin, Oke, kakaknya lihat ini dulu contoh. Takutnya salah kan? Takutnya dibilang itu hoax. ya karena saya Sabar ya. Nanti pasti dijawab. Nah, untuk tahun kemarin Madani 1 itu sekitaran 1,5. Sekitaran 1,5. Ya. Itu Kak. Oh, makasih Kak itu ya. Tanggapan untuk Cynthia Wardani. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu dari Afida. Apa aja sih Kak hal yang menarik ketika belajar ilmu hukum? Hal yang menarik ketika belajar ilmu hukum. Kalau hal yang menarik di ilmu hukum, kalau menurut saya ya, karena saya suka sekali dengan sesuatu yang ekstrim ya. Di hukum itu kita gak cuma belajar tentang hukum kayak misal di kuliah datang
terus dapat materi itu enggak, karena di sana juga kita bisa mendapatkan praktek menjadi hakim. Nah, di sana kita bisa mempraktekkan, misal kita hakim, terus kita jadi advokatnya itu di sana. Itu sih menurut saya paling menarik. Jadi kita bisa mencoba ya kan istilahnya. Oke, makasih Kak. Itu tanggapan untuk akidah. Pertanyaan selanjutnya itu dari N Nusantara 8. Apakah lulus dari UPL bisa menjadi lawyer atau pengacara? Itu mungkin untuk hukum mungkin ya, jurusan hukum. Bisa. 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 Iya. Ya sebenarnya kalau kuliah yang nggak bisa jadi pengacara atau lawyer itu kuliahnya berhenti di tengah jalan. Ya, kalau pengen jadi kayak Hotman Paris harus dihukum sebenarnya sih. Nggak harus dihukum. Oh, nggak harus dihukum. Kuliah dihukum. Oh iya, kuliah dihukum maksudnya itu, bukan dihukum. Oke, itu sih. Terima kasih Kak, pertanyaannya udah. Sekarang kita udah sampai pada penghujung acara. Udah kayaknya udah nggak terasa ya kan? Iya, nggak terasa udah di akhir acara aja. Kayak kalau gimana ini sebenarnya masih bingung mau nutupnya gimana. Tapi cuman harus ditutup sih. Sebenarnya itu kita bingung mau nutupnya itu gimana. Apa kita langsung tutup? Nah, oke. Terima kasih ya buat kakak-kakak semuanya yang udah ngeluangin waktunya untuk datang ke acara ini. Maaf fasilitasnya yang kurang memadai, makanannya mungkin Adanya segini. ya seadanya. Karena kita semua di sini orangnya sederhana. Ya benar nggak teman-teman? Ya. Ya dan terima kasih Kak sudah meluangkan waktu, sudah memberikan tanggapan-tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan tadi, sudah menjabarkan tentang fakultas atau institusi sekolah yang institutnya masing-masing. Soalnya saya Lampung Kak, nggak bisa lihat saya ini. Terima kasih sudah menjabarkan tentang sekolahnya masing-masing. Ada baiknya sebelum kita mengakhiri acara pada siang atau pagi sorry. Ada sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Saya segenap panitia MC, kami berdua mungkin ada kekurangan dan kesalahan karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kakak-kakaknya. Sesudah itu kita bisa foto bersama ya. Mau foto nggak? Soalnya gue pengen masuk kita aja. Mantap kayaknya, ya kan? Oke, kita tutup dulu aja sebenarnya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.